Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anda sekalian yang saya sayangi, yang saya banggakan, sekaligus saya doakan semoga semuanya menjadi anak yang solihah ya. Karena hari ini yang saya undang untuk mengikuti layanan klasikal adalah semuanya cewek, nggih. Nah, untuk mengawali pertemuan kita di bimbingan klasikal kali ini, silahkan dimulai dengan berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh siapa? Mbak Cari, ya. Silahkan dipimpin doa dulu, ya. Ya, terima kasih Mbak Cari. Semoga pertemuan kita di siang hari ini mendapatkan ridho dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembelajaran atau layanan, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat taufik hidayahnya sehingga hari ini kita bisa bertemu di tengah pandemi. Karena kita juga sudah lama tidak bertemu seperti ini, semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan nikmat ini tentunya perlu kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Mari kita membaca sholat bersama, Allahumma sholli ala Muhammad wasalim. Nah, untuk kegiatan berikutnya saya akan mengabsen dari undangan yang sudah saya bagikan. Mbak Aprilia Sulistianingsih ada? Auliatur Rahmah? Auliatur Rahmah tidak masuk? Ya. Kemudian Cari Melati, ya. Ernawati, Jenny Natalia tidak masuk. Hom Satun, Iku Limo, Mila Laraswati, ya. Solihah Azahra, ya. Kemarin Mbak Solihah kayaknya ikut daring ya, tapi keluar masuk gitu nggih, ya. Tidak sempat ngisi Google Form. Ya, makanya tidak terdata nggih. Aanur Hidayah, oke. Apri, ya. Endang Mariana, ya. Halimatul Mardiah, mana Halim? Oke. Lili Rahmawati, Rizka Fitria, Rita Isabella. Oh, itu Rita ya. Berarti saya salah. Tadi saya kira Mbak Cari Melati. Wahidatus, ya. Yani Mariana, ya. Dirli, oke. Sebagai pemain cadangan ya Mbak Dirli. Terima kasih. Oke, Anda sekalian, kita akan selama 2 kali 40 menit ya. Selama 2 kali 40 menit kita akan belajar bareng bersama saya, nggih. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya nanti agar sesuai dengan jadwal yang kita berikan. Semuanya sepakat 2 kali 40 menit ya? Oke, terima kasih. Dan silakan nanti untuk mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Untuk kegiatan kita hari ini, kita akan membahas tentang bahwa ternyata bahwa kita itu semuanya cerdas. Bahwa kalian semuanya itu cerdas. Nah, cuma kecerdasan yang kita miliki itu berbeda-beda, tidak sama. Nah, makanya hari ini kita akan membahas itu ada 8 kecerdasan manusia ya, yang ada dalam diri kita atau yang ada di dalam manusia selain IQ atau intelligent quotient ya. Nah, jadi selain
itu nanti akan ada video yang akan saya sampaikan, kemudian ada materi dengan menggunakan PowerPoint. Setelah itu nanti kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Ini alhamdulillah kalian duduknya sudah sesuai dengan kursi yang kita sediakan. Sudah otomatis berarti membentuk kelompok. Ya. Jadi nanti diskusi di kelompok. Setelah diskusi nanti masing-masing kelompok untuk maju presentasi, menyampaikan hasil diskusinya. Diskusinya nanti tentang apa akan kita sampaikan nanti. Ya, setelah maju satu-satu ada 4 kelompok nanti selesai, baru kita akan akhiri kegiatan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan dari layanan yang akan saya berikan. Yang pertama, tujuan dari kegiatan ini adalah, jadi setelah nanti kalian melihat materi dan saya menyampaikan materi yang saya berikan, saya harapkan kalian dapat menjelaskan 4 dari 8 kecerdasan manusia. Jadi hanya saya suruh menyebutkan 4 dari 8 kecerdasan yang ada. Nah, dari kecerdasan yang hari ini kita sampaikan. Kemudian yang kedua, tujuan kedua, kalian dapat menganalisis. Menganalisis itu bagaimana? Ya mencari tahu lah ya. Mencari tahu keberadaan diri kalian itu, kecerdasan dari 8 kecerdasan itu yang kalian miliki yang mana, yang menonjol dalam diri kalian yang mana. Jadi tujuan pertama kalian nanti bisa menyebutkan, yang kedua nanti bisa menganalisis. Kemudian tujuan yang ketiga, saya berdoa sekaligus berharap kalian dapat menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan, menyusun ataupun membuat rencana. Setelah kalian mengetahui kecerdasan yang dimiliki, kalian akan mengembangkan seperti apa. Jadi hanya ada 3 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Oke, siap? Nampaknya kok belum siap ya. Oke, untuk penyemangat kita di pagi ini kita ice breaking dulu agar lebih semangat. Silahkan tangannya untuk di begini ya. Oke, semuanya punya tangan, oke ya. Yo, kita akan tepuk semangat. Semuanya bisa tepuk nggak? Coba sekarang tepuk sekali. Oke, tepuk sekali. Oke, nah berarti nanti kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat itu bagaimana? Cara begini. Saya kasih contoh dulu ya. Semangat. Nah, nanti yang terakhir semangat. Gampang toh? Wah, memang kalian cerdas-cerdas semua kok. Kebetulan yang saya undang hari ini semuanya cerdas-cerdas semua. Tapi cerdasnya nanti di kecerdasan yang mana ya, nanti kita akan bahas. Oke, siap? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Langsung aja kita akan, sebelum saya memberikan materi tentang PPT-nya, kita akan melihat dulu ada kecerdasan apa sih yang kita miliki. Nah. Hai Sobat FB Channel, di video kali ini kita akan membahas 8 kecerdasan manusia selain IQ. Kecerdasan intelektual atau biasa disebut IQ menjadi tolak ukur yang paling dipertimbangkan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Menurut psikolog Howard Gardner, pemahaman tersebut terlalu sempit. Kecerdasan tidak selalu berarti demikian, karena ada 8 macam kecerdasan yang bisa dimiliki manusia selain IQ. Apa saja jenis kecerdasan yang terdapat pada manusia? Tapi jangan lupa nih guys, like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya, biar kamu gak ketinggalan ya info menarik dari FB Channel. Urutan pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan
kecerdasan berbahasa, seseorang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengolah kata-kata, baik dalam tulisan atau tulisan, serta mampu mengartikan tulisan dengan jelas. Beberapa pekerjaan yang cocok untuk orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Ayo, ada yang bisa tebak? Jadi kecerdasan linguistik itu sangat cocok bagi penyiar, jurnalis, atau mungkin yang mau jadi pengacara. Gimana dengan Master of Ceremony? Kayaknya cocok juga ya. Urutan kedua, kecerdasan matematis dan logika. Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan kecerdasan dalam bidang berbagai macam, seperti halnya memiliki kemampuan mengolah angka dan juga logika. Hal ini tentunya mereka perlu bisa mengklasifikasi, menganalisis data dan sebagainya. Hal tersebut bisa dimiliki oleh seseorang. Kemampuan yang tidak bisa didapatkan dari mereka memiliki kemampuan yang bisa digunakan untuk pekerjaan mereka seperti seorang akuntan, ilmuwan, programmer, dan kecerdasan tersebut pasti sangat menunjang pekerjaannya. Nah, gimana? Ada yang udah tes kecerdasannya masing-masing? Urutan ketiga, kecerdasan interpersonal. Selain dua hal yang sudah disebutkan nih guys, ternyata kecerdasan seseorang dalam interpersonal. Jadi intinya sih Anda bisa mengetahui kecerdasan tersebut pada seseorang yang mampu memiliki kemampuan mengendalikan emosional, tidak temperamen, dan dia memiliki sikap sabar dan mampu menerima curhatan dan juga menerima saran kepada orang. Jadi harus selalu bijak ya. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya terdapat pada sekalian sekolah negosiator ataupun guru dan pendidik lainnya. Jadi mereka pun bisa memiliki kemampuan pendekatan kepada seseorang. Urutan keempat, kecerdasan kecerdasan interpersonal yaitu adalah kecerdasan dalam mengenal dan memahami diri sendiri. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal selalu suka berdiri sendiri, cuek, dan dapat mengintrospeksi diri sendiri dan mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Pekerjaan yang cocok bagi orang dengan kecerdasan intrapersonal, salah satunya sih jadi penasihat, konselor, atau teller. Urutan kelima, kecerdasan musikal. Ternyata orang pintar dan lihai dalam bermain musik, mereka pun memiliki kecerdasan tersendiri yang disebut sebagai kecerdasan musikal. Mereka pun pasti sangat pandai dalam hal bermain alat musik, menyanyi, bahkan menciptakan sebuah lagu sampai irama yang sangat perlu di hati. Berarti orang tersebut memiliki kecerdasan yang musikal. Selanjutnya romantis. Urutan keenam, kecerdasan natural. Orang yang memiliki kecerdasan natural biasanya memiliki ketahanan yang sangat baik dan produktivitasnya tinggi. Mereka memiliki semangat belajar. Ya, tiba-tiba audionya. Oke. Aktivitas fisik. Orang ini juga sangat cocok untuk menjadi pelatih, atlet. Kemampuan lainnya membutuhkan kecepatan dan ketangkasan. Dengar nggak kalau hanya pakai laptop? Kita ulang dari kecerdasan ini. Dan melakukan baik dan produktivitasnya tinggi. Orang yang memiliki
kecerdasan natural biasanya memiliki kepekaan yang sangat baik dan produktivitasnya tinggi. Mereka memiliki semangat belajar, kemampuan mempelajari lingkungan, disebutkannya bahkan dia mempelajari kegiatan dan melakukan aktivitas di luar rumah yang terjadinya alam sekitar. Jadi mereka memiliki kemampuan yang sangat cocok bagi pendaki gunung dan melakukan kesalahan dan memahami kondisi dan juga alam sekitarnya. Pasti keren kemampuan yang dimilikinya. Wah, juga ya kecerdasan natural ini. Ya, ini kecerdasan yang ketujuh. Orang di sekitar Anda memiliki kecerdasan ini biasanya memiliki ciri melakukan aktivitas kerja yang tinggi. Biasanya dalam bidang olahraga sangat aktif. Intinya banyak yang melakukan aktivitas fisik. Orang ini juga sangat cocok untuk menjadi pelatih, atlet, pengrajin. Dengan keterampilan tangannya dan kemampuannya menentukan pencengkaman dan tentang kasar. Ya, kecerdasan yang terakhir ya. Bagi orang yang memiliki kecerdasan visual biasanya memiliki imajinasi yang tinggi, namun hal tersebut sangat rasional. Kecerdasan ini sangat peka terhadap visual, bentuk garis, warna, hingga keuangan sekalipun. Wah, bagian untuk kecerdasan memiliki ide yang sangat berharga, sebab dengan ide tersebut, orang dengan kecerdasan ini bisa menjadi seorang arsitek, fotografer, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kualitas visual. Nah, itu dia 8 macam kecerdasan yang dimiliki manusia. Oke. 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Ya. Tadi bagaimana melihat videonya, sudah punya gambaran nggak? Sampun nggih? Mantap. Bagaimana? Mantap. Mantap ya. Ada 8. Tadi sudah disampaikan termasuk contoh-contohnya. Karir yang cocok atau profesi yang cocok. Nah, setelah ini kalian akan diskusi di kelompok. Nah, sebelum diskusi akan saya bacakan dulu tata tertibnya. Karena diskusi kalau tidak dibuat tata tertib nanti kan yuk bagaimana ya toh? Tata tertibnya untuk diskusi nanti di masing-masing kelompok silakan membentuk ketua, sekretaris. Ya, untuk ini ketuanya siapa? Oke, sekretarisnya ini ya, cocok. Mantap. Yang ini kelompok ini. Halo, hai. Ketuanya? Ya, sekretarisnya? Ya. Ini nama kelompoknya apa? Kelompok apa? Pakai nama buah boleh, pakai nama ikan boleh. Kelompok apa? Bunga juga boleh? Hah? Kelompok apa? Bunga melati? Karena di sini ada celari melati. Ya, sambil jenengan nanti menentukan nama kelompoknya, saya lanjut ke ini. Nanti nama kelompoknya apa? Belum? Oke, yang kelompok sana? Kelompok sana? Ketuanya siapa? Ya, sekretaris? Halimatul. Ya, nggak apa-apa. Terus nama kelompoknya udah dibuat? Sakura. Yang kelompok sana? Ketuanya? Oke, sekretarisnya? Ya, nama kelompoknya? The Jackmania. Wah, sangar. Bagus. Ini namanya udah belum? Udah ketemu belum? Mangga Muda. Asal nggak papa muda aja ya. Ya, Mangga Muda. Ini Mawar. Oke, Mangga Muda, Mawar. Ini apa tadi? Sakura, yang ke sana The Jack. Ya, oke, nggak apa-apa. Nama kelompoknya diingat-ingat ya. Kalau perlu ditulis dulu, termasuk ketua dan sekretarisnya. Nah, dalam kelompok ini nanti ketua tugasnya adalah memimpin diskusi, ya toh? Nah, sekretaris tugasnya
Mencatat. Bagus, pinter. Nah, dalam diskusi ini yang pertama yang kalian harus lakukan adalah sukarela. Sukarela itu bagaimana? Ya harus dengan sukarela nanti menyampaikan pendapat. Jadi nanti setiap anggota harus menyampaikan pendapat, termasuk ketua dan sekretarisnya ya. Jadi secara sukarela. Jangan merasa wah saya dipaksa nih sama Pak Sabitun harus menyampaikan pendapat, enggak gitu. Karena kita kan dalam tahap belajar untuk berdiskusi. Kalau biasanya kalian diskusi kan tanpa topik, nggih mboten? Jadi sok-sokake diceritake apa wae diceritai. Tapi hari ini topiknya adalah ini 8 kecerdasan manusia. Yang kedua, terbuka, asas keterbukaan. Artinya kalian harus terbuka dalam anggota kelompok ini menyampaikan permasalahannya tanpa adanya keraguan-raguan dan rasa khawatir. Ya, jadi harus disampaikan. Misalnya, wah saya kecerdasannya ini tadi kinestetik. Wah saya harus bagaimana? Tapi saya memiliki kekurangan. Apa? Bapak Enyong orang de duit. Ya, bagaimana caranya mengatasi? Ya toh? Saya sukanya adalah kecerdasan saya adalah kecerdasan musik. Saya pengen jadi penyanyi. Tapi saya malu kalau di depan kamera harus action, ya, harus acting, ya toh? Bagaimana cara mengatasi itu? Nah, itu tentang tugas dan asas-asas dalam diskusi kelompok. Sudah siap diskusi? Sudah ya? Oke, selama 30 menit cukup nggih? Ya, selama 30 menit maksimal. Kalau nanti belum 30 menit sudah selesai, nanti kegiatan akan kita lanjutkan dengan presentasi. Atau saya menyampaikan dulu presentasinya? Ya, saya sampaikan dulu materi presentasi dari saya, oke? Atau cukup tadi videonya sudah cukup? Dereng. Oke, kalau dengan video yang saya tampilkan jenengan masih belum paham, akan saya sampaikan dulu tentang 8 kecerdasan manusia di luar IQ ya. Akan kita perbesar dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, inilah 8 kecerdasan manusia selain IQ. Ini sudah kita bagi-bagi. Kita sebut namanya multiple. Kenapa multiple? Karena beragam ya. Ya, seorang ahli riset dari Amerika namanya Pak Howard Gardner ini mengembangkan namanya model kecerdasan. Ya. Kalau awalnya itu kecerdasan manusia itu kan hanya dibagi 7 atau 4 ya. Kemudian Pak Profesor Howard Gardner ini mengembangkan menjadi 8 ya. Nah, macam-macamnya ini sebenarnya ada pada diri kalian masing-masing. Ada dalam nanda sekalian. Nah, sebelum saya menyampaikan dari video yang tadi saya sampaikan, apakah Nanda sudah memiliki gambaran saya itu kecerdasannya apa gitu? Ayo, siapa mau menyampaikan? Oke, Mbak, sebutkan nama Mbak. Rita Isabella. Ya, silakan. Kecerdasan natural itu apa? Suka mendaki. Ya, itu ciri-cirinya ya. Suka mendaki gunung, terus suka alam, berpetualang. Ya, ini. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Apakah jawaban dari Mbak Rita itu betul? Ayo, ini kelompok ini. Apa tadi? Mangga muda. Ya. Apakah jawaban dari Mbak Rita Isabella betul? Betul. Ya. Ayo kecerdasan yang lain, siapa yang mau menyampaikan? Ini kelompok melati. Mawar berduri. Ya.
Nggak ada? Oke, kita lanjut nih. Kecerdasan yang pertama yang akan kita bahas adalah kecerdasan linguistik. Ya, mungkin urutannya tidak sama dengan yang tadi video, nggak apa-apa, nggih. Karena itu kan hanya urutan. Kecerdasan linguistik boleh sambil dicatat hal-hal yang penting karena kita akan maraton, ya. Ini adalah memiliki kemampuan menggunakan kata-kata, tapi bukan jangan diartikan oh nek iki wonge seneng dongeng gitu nggih. Ya, mungkin di salah satunya ada di situ. Baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kata-kata yang digunakan ini secara efektif. Jadi orang ngarang sak geleme dhewek tapi efektif, ada maknanya. Kemudian baik secara lisan maupun tulisan. Ciri-cirinya sering bermain dengan kata-kata, misalkan puisi, pantun, ya kan? Berang-berang makan coklat, ayo kita berangkat misalnya. Jaka sembung makan lodeh, nggak nyambung deh misalnya, ya kan? Jadi dia itu suka bermain menggunakan kata-kata. Yang kedua, bisa dibaca Mbak Dirli? Yang kedua apa ini? Nah, berarti kecerdasan linguistik ini diantaranya suka membaca. Nah, kalau kalian ini suka membaca, berarti ada di kecerdasan ini. Tapi nek maca wera seneng, wes, anggar weruh buku itu langsung meriang, gitu. Anak-anak nanti di rumah belajar ya, bukunya dibaca nggih, Pak. LKS sudah dibeli satu tumpuk di rumah, ming ditumpuk. Ya toh, begitu ulangan bingung. Kecerdasan yang ciri-ciri yang ketiga, mudah dan percaya diri, merasa mudah dan percaya diri, mengekspresikan baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, ayo yang ini, coba Dok, dibaca aja nggak apa-apa. Ya, jadi ketika berbicara itu menggunakan bumbu. Tahu bumbu nggak? Ya, ibarat kita masak, ya toh, ngerti toh? Masak itu kalau nggak pakai bumbu, kira-kira rasanya bagaimana? Ya, nggak enak. Dikasih bumbu tapi ora pase, kira-kira enak nggak? Enak nggak? Boten. Misale jenengan yang mau dimasak sarimi, ngerti mie ya, mie yang mau dimasak, bumbunya pakai bumbu iwak, pakai laos, kunir, terus ada jahe, ya toh, komplit. Kira-kira rasanya seperti apa? Nah, maka bumbu itu juga harus pas. Sama dengan ini. Jadi yang disampaikan adalah hal-hal yang menarik yang baru saja dibaca atau didengar. Digunakan untuk bumbu sebagai humor, sebagai penyelingan dan sebagainya. Kemudian yang kelima, coba dibaca. Itu. Ah, ya. Scrap puzzle ya. Jadi suka mengerjakan teka-teki silang, TTS. Sekarang itu kan ada aplikasi di internet, di apa namanya? Google Play, teka-teki puzzle. Nah, ini sukanya adalah seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari kecerdasan linguistik. Oke. Ini yang berikutnya, ini kembali ya. Oh. Yang berikutnya kecerdasan matematik. Ya. Kecerdasan matematik yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah, mampu memikirkan dan menyusun solusi jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal. Ya. Ciri-cirinya yang sebelah mana tadi yang belum? Ah, itu. Yang duduk di sebelah sana sendiri. Yo, dibaca nomor satunya. Ciri kelihatan nggak dari situ? Oke, dibaca, Nduk.
senang. Mental, mencongak, ya. Jadi orang yang punya kecerdasan matematik ini ciri-cirinya suka bermain atau melakukan penghitungan angka, mengerjakan matematika. Nah, ciri sing paling menonjol adalah orang yang punya keahlian matematik, kecerdasan matematik ini matematikane ketika tes atau ulangan banyaknya dengan banyak betulnya sama banyak salahnya, banyak yang mana? Banyak salahnya. Banyak benarnya karena dia punya kecerdasan matematik, ya. Tertarik dengan kemajuan teknologi, gemar melakukan percobaan, kemudian suka melakukan perencanaan keuangan. Jadi dia setiap hari disangoni bapak ibu berapa direncanakan. Dikasih uang 5.000 ditulis. Iki engko sing 1.000 tak nggo jajan cimol. Sing 1.000 tak dawe jajan dawet jam 10. Sing 1.000 tak nggo jajan cilok lek bajuri jam 12. Nah, misalkan. Ya. Belajar membuat perencanaan keuangan sehingga uang 5.000 ini bisa cukup untuk kebutuhan satu hari. Nah, nanti maju-majune perencanaan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ya. Kemudian senang menyiapkan jadwal pelajaran secara terperinci. Nih, dari bangun tidur sampai tidur lagi dibuat jadwalnya. Dulu waktu bimbingan di kelas 7 belum ya. Kita belum buat jadwal nggih. Jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Kemudian suka dengan permainan puzzle. Hampir sama dengan yang kecerdasan linguis. Nah, ini pekerjaan yang cocok. Ini namanya apa? Presenter. Presenter niku nopo sing wong sing tukang gawa center, Pak? Host atau pembawa acara. Jadi dia itu pembaca berita, bisa pembawa acara dan sebagainya. Kemudian yang sebelah sini pengacara, penggaweane luru acara, bukan ya, tapi pengacara di sini adalah pengacara di dalam persidangan. Dirli pengacara, penggaweane luru acara, orang di acara luru. Nggih mboten ya. Kemudian pelawak, ada juru bicara, ada penerjemah. Kemudian ada pelawak. Ini contohnya siapa? Sule. Kemudian YouTuber. Ini siapa namanya? Wah, nek karo cowok kan jenengan paling apal. Kalau ini Keke, ya. Luar biasa enggak? Menurut saya Keke orang luar biasa. Karena apa? Nek ndelok wonge kan karo kalian sempurna kalian, nyun sewu. Ya toh? Tapi dia bisa menjadi YouTuber sukses. Nah, kenapa kalian yang seperti ini enggak mencoba? Ya toh? Pak Biten sudah mengawali, sudah mencoba dan alhamdulillah berhasil meskipun usia saya sudah tua. Hari ini 44.000 subscriber saya. Lebih 23 orang. Nah, kan? Perlu dicoba dan itu menghasilkan uang. Atta Halilintar kaya dan terkenal karena menjadi YouTube. Berkat kecerdasan apa namanya? Kecerdasan berbicara. Dia punya skill. Keke sama. Dia punya kecerdasan di situ. Padahal kalau dilihat nyun sewu, tapi dia luar biasa. Nggih, nek ganteng kaya Atta wis genah. Kayak Pak Bitun. Kayak Mas Anwar, kayak Mas Rifai wis jelas ganteng gegah nek terkenal ya memper. Nah, tapi coba kita bayangkan, ada yang pernah lihat Ucok Baba? Pernah ya?
di televisi maupun di YouTube-nya. Luar biasa. Orangnya pendek, tapi istrinya juga normal, tinggi. Tapi dia sukses. Karena apa? Mampu mengembangkan bakat yang dimiliki. Di TikTok itu ada cewek mini. Namanya siapa itu? Yang sukanya nari, joget-joget, ya toh, viral. Loh, jadi duit. Loh, sekarang itu kan gitu. Mau jadi artis sekarang itu tidak harus ke Jakarta. Tapi cukup dari rumah, jenengan kembangkan bakat kalian, bisa jadi artis. Wah, Pak Bitun Nora, loh saya jadi artis. Silakan aja kalian misalkan cari di YouTube ya kan. Kang Bitun, wah mesti langsung nanti muncul video-video saya. Ya toh, baik video vlog maupun video pembelajaran. Banyak, ya. Kita lanjut ke kecerdasan matematik. Tadi sudah kita bahas. Ini kok bolak-balik we to, Le? Nah, ini karir yang cocok untuk kecerdasan matematik. Yang pertama, guru matematika. Ya jelas, karena dia punya kecerdasan matematika. Pinter olahraga jokut matematika. Yo, tidak pas, ya toh? Pinter matematika jadi guru matematika, dosen matematika. Alumni SMP PGRI sudah ada yang jadi dosen. Ya toh? Ada Miftahudin jadi dosen di Unsik. Mbak siapa? Siti Holipah jadi guru PNS di mana itu? Di Garwo. Ada yang rumahnya Pomahan per bulan? Wah, orang ngerti. Enggak ada. Ini Pak Bulon. Tahu Mbak Siti Holipah enggak? Rumahnya Pomahan. Ya, jadi guru. Ada yang jadi bidan. Wonten sing jadi calon gubernur. Ya, ada yang calon presiden. Lo calon? Ya toh? Boleh enggak misalnya kita nyalon? Boleh, Pak Bitun besok tak nyalon bupati. Ya kan akan. Nek mboten sida, ya ora apa-apa wong agek. Kan pada karo Mas Abu Nawas. Pengumuman orang Mesir, besok saya mau terbang. Loh, wong sak Mesir geger kabeh. Wong esuk ndelok Abu Nawas kayak mabur. Pada hari saatnya orang-orang sudah berkumpul, Abu Nawas naik panggung. Orang-orang Mesir nyun sewu, saya nggak jadi terbang karena saya ada acara. Orang Mesir wah Abu Nawas keprigit jarek mabur ora sida. Kan nggak apa-apa. Pada karo kula besok saya mau nyalon bupati Wonosobo, ya toh. Kemudian ini apa? Astronomi, seorang astronom senengane ngintip pakai teleskop, ya toh, diintip, diinceng. Nah, ini nek sing duwe alat ini bukan senengane astronomi, bahaya. Ya toh? Bahaya. Munggah nang gunung kok nggo ngincengi wong. Ini ahli apa coba? Forensik niku tukang apa ya namanya? Mencari sebab-sebab orang itu meninggal. Biasanya kan ada sing wong niku nggih mati tanpa sebab. Diteliti. Jadi ahli forensik. Biasanya ditugaskan di Polres, Mabes Polri. Gajine besar. Sing diulek-ulek jenazah. Ya toh? Wah nek sing kalian bukan ahli matematik, krungu jenazah langsung wedi, Pak. Ya masalah jenazah ya lagi diteliti ujug-ujug tangi ngono lho. Tangi ya terus malahane kon luru duit, ya toh? Yen urip kon luru duit, ya wong mati kan ora obah, nek obah medeni bocah, yen urip golek duit. Yang ini ahli tata kota. Yang terakhir ahli pikir. Ahli pikir ki tukang mikir ngono gitu. Ya Allah, Gusti. Dene nasibe nyong elek temen bukan itu ya. Jadi bukan ahli pikir yang seperti itu, tapi tukang mikirake negara, ya toh, mikirke masyarakat.
Wah, melas temen ya masyarakat saiki ki lah. Apa-apa larang. Duit langka. Nah, itu Kang ahli pikir. Nah, kemudian ini pialang saham. Dia itu tukang berdagang tapi di saham, bursa efek dan sebagainya. Kita lanjut. Kecerdasan visual dan spasial. Visual dan spasial adalah kemampuan melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cermat. Oh, ini siapa di antara kalian yang suka senengane ini kayak anak ini? Siapa? Ini di kelas ini kan ini. Oh, gambarnya bagus-bagus. Nah, ini kalau tidak punya kecerdasan visual dan spasial ora iso gawe niki lukisan-lukisan yang bagus, ya toh? Nah, ini bisane warna itu diterapke di kertas itu bisa menarik. Ada nggak yang suka seperti ini? Yang hari ini datang? Nggak ada. Waduh, kita lanjut kalau nggak ada. Ciri-cirinya menyukai seni, ya toh? Dilanjut Mbak. Ayo, timbang ngalamun. Ya, menikmati di sini jangan diartikan kaya wong maem, nggih. Ya, beda. Tapi dia itu bisa, nek weruh lukisan itu seneng. Bisa menilai, oh ini lukisan luar biasa. Wow. Wah, ya Allah. Gambare. Ya toh? Pinter temen. Bahkan pelukis di Indonesia itu kan terlahir dari nyun sewu orang-orang yang kurang beruntung. Seperti Mas Afandi di Yogyakarta. Dia itu nek ngelukis, nek didelok lukisane nek kula sing delok karena saya tidak punya kecerdasan visual dan spasial. Elek wong ming cet diurek-urek wis dadi tempelna. Ya toh? Nek kula sing delok, tuh lukisan kaya kono. Dene regane larang temen. Tapi di mata orang yang punya kecerdasan ini lukisan dari Pak Effendi itu luar biasa. Terbukti harganya kalau sekarang dijual 500 juta we payu. Karena orangnya sudah meninggal. Ada yang laku 1 miliar. Jenengan lukis pernah nggak dijual? Mbok coba nang omah lukis dijual di Facebook, di WhatsApp, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada. Lah mboten payu, Pak. Jangan dulu berkecil hati. Siapa tahu dilalah jenengan posting wonten sing seneng. Nggih mboten? Kan seperti itu, perlu dicoba. Cenderung menyukai pencatatan secara visual dengan menggunakan kamera atau handycam. Nah, kayak Mas Anwar nih suka menggunakan kamera. Kalau kalian suka nggak pakai kamera? Suka, wong nganggo HP wae, angger wis klambine ganti, wis hawane cekrak karo cekrek, ya toh? Cekrek. Agek madang, cekrek, madang gas. Iya toh? Lah, tapi kemampuan jenengan itu kan belum dimanfaatkan sebaik-baiknya, baru hanya digunakan untuk perbarui status. Ming kesandung setitik wae kesandung gas. Sikile didelokke. Nah, ini hati-hati dalam membuat status, ya toh? Lagi putus karo pacare, waduh guys, jomblo lagi guys. Ya, njuk maksude ke apa? Nek jenengan nyetatus jomblo lagi njuk menana sing gelemane ngono. Nggih. Nah, makanya hati-hati. Buatlah status-status yang bermanfaat, ya. Yo yang berikutnya. Oh, sana itu, Mbak. Dibaca. Oke, jadi dapat menulis dengan cepat, mencatat, ya,
menggambar. Nih, kemudian merasa mudah membaca peta. Melihat peta itu langsung bisa mudah menguasai. Menikmati permainan seperti puzzle. Nah, kebanyakan ini puzzle itu berada di mana-mana. Kita lanjut. Nah, ini yang paling cocok. Karir pekerjaan yang cocok. Dirli, ini apa Dir? Arsitek. Arsitek ini kenapa? Orang yang mendesain sebuah gedung, jembatan, bendungan, mungkin bisa jadi, ya toh. Kemudian membuat desain kota, membuat desain lemari. Kemudian ini seniman, ya, pelukis. Yang ini desainer, tukang desain, gawe itu, bisa baju, bisa apalah. Insinyur, komputer, ahli komputer, kayak Pak Salim ini. Kartunis, tukang membuat kartun. Kemudian yang itu perancang interior. Yang terakhir ahli fotografi atau fotografer. Ya, kalau di antara kalian ada yang ini, berarti kalian kecerdasannya adalah apa? Visual spasial, ya. Kecerdasan musik, wah, nah itu jelas. Orang yang memiliki kecerdasan musik biasanya seneng nyanyi minimal, ya, meskipun di kamar mandi, ya. Nah, kenapa nyanyinya kalian itu tidak coba dibuat sebuah video, diupload di YouTube, ya toh? Biar dilihat banyak orang. Nek suara nelek yang komen di biji elek, nek suara apik yang main di alam. Pak Vito nek suara nelek tapi yo nyanyi sing ngrungokke oke. Ya. Ini. Kemudian kita lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kecerdasan musik. Yang pertama, siapa yang belum ini? Ini belum ini. Aduh, adik berbaju merah, berkudung merah. Yang nomor 1. Anda dapat memainkan alat musik. Ya, dapat memainkan alat musik minimal Isana Bui meja. Lah ini, saya makanya kalau ada anak Nabi meja ini, berarti ini apa namanya, bakat yang terpendam tetapi belum tersalurkan. Makanya sekolah hari ini kan menyediakan alat rebana, beli keyboard, ya toh? Apa? Yang punya kecerdasan musik silakan disalurkan di sana. Sing pinter nyanyi nang rebana. Yang suka karaoke hubungi saya. Kula malah seneng. Pak, saya mau nyanyi, Pak. Nyanyi apa? Jaran goyang. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita cari lagunya. Kita ambil gambar, rekaman, audio dulu. Nanti kita keluar rumah untuk cari spot yang bagus untuk syuting. Gitu loh. Karena apa? Video nek ora apik ya sing nonton sinten. Gitu? Ya, makanya ya begitu. Kemudian yang ini menyanyi sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Banyak orang suka nyanyi, gelem nembang, ning orang ngerti nada. Berarti dia tidak punya kecerdasan musik. Wonten mboten? Ada enggak? Ada. Tanggane sampean. Ada. Seneng nyanyi, ra ngerti tinggi rendahnya nada, bahkan orang ngerti nada. Jadi wis mangsane leren gen aduh hai berkecu biru iki nembang wae padahal musiknya udah berhenti ya. Yang berikutnya ini. Ayo, Mbak Erna. Anda sering mendengarkan musik. Anda bahkan kadang-kala menghadiri konser musik. Hah? Serta bahkan untuk mendengarkan lagu sambil Anda bekerja. Ya. Jadi
sering mendengarkan musik, bahkan kadangkala menghadiri konser musik. Ono dangdut nonton, konser BTS nonton. Ya toh? Nih, bahkan sering mendengarkan lagu sambil bekerja. Orang yang tidak suka musik ketika kerja karo ngrungokke lagu malah bebeh. Karena apa? Dia tidak punya kecerdasan musik. Tapi orang yang suka musik, kerja sambil ngrungokke musik, wah asik sampai lupa waktu mangsane ngaso igen kerja wae. Ya. Kemudian karir yang cocok. Ini yang pertama pencipta lagu. Yang kedua penggubah lagu. Lho, keyboardnya ora mung cukup siji, 15. 1 2 3 4 5 6. Oh, sing emang siji. Nah, penggubah lagu. Pemusik. Nah, tahun rota-roti. Nah, ini. Nah. Ini penyanyi. Tahu nggak ini siapa? Wow, ternyata dia sudah kondang ya. Ceweke kula niki mbiyen ketika nom. Ceweke Mas Anwar. Jian Audi. Ini disc jockey. Nah, tukang memainkan musik. Minimal kalian jadi ini. Apa? Audio mixer, tukang sound system. Nah, kayak Masane Maun itu loh. Ya toh? Nah, karena kalau nggak punya kecerdasan musik, wong nopo jenengane salon ke kudune dung ngono, malah digawe kayak belarak dilarak brek. Nah, karena nggak punya kecerdasan musik. Harus mengerti ini treble-nya sekian, middle-nya sekian, bass-nya keseron, keuntaseng, kelirieng, mana yang harus ditingkatkan. Ini audio mixer. Yang berikutnya interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi dan perasaan orang lain. Dia itu peka terhadap perasaan orang lain. Ciri-cirinya, ayo kita ngebut. Kita ngebut, Dok. Suka belajar kelompok. Nah, seperti saat ini. Datang pada orang sering datang kepada Anda untuk meminta nasihat. Ya. Suka tim sport. Ya. Jadi nek olahraga senengane ya yang bentuk tim. Basket, bola voli, sepak bola, kan itu tim. Karena nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ini karir yang cocok. Bisa jadi networker, negosiator, guru. Nah, guru cocok nih. Kemudian administrator, manajer, kepala sekolah. Nah, kayak Bu Hafid nih kalau. Pekerja bagian personalia, humas, penengah, ahli sosiologi, ahli antropologi, ahli psikologi, direktur sosial, CEO dan sebagainya. Ini apa ini? Direktur. Ya, ada yang suka-suka jadi direktur, cita-citanya? Hah? Saya pengen jadi direktur, Pak, di PT Maju Mundur Jaya. Enggak apa-apa. Besok dibuat PT-nya gawe dewek, ya toh? Seperti saya ini kan jadi CEO. Ning dilakoni dewek, dipimpin dewek, hasilnya nggoge wong pirang-pirang. Enggak apa-apa. Kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi interpersonal, ini intrapersonal. Nah, ini ciri-cirinya. Ini karir yang cocok. Ulama, ngerti ulama nggih? Nah, kayak Al Mukarram Bapak Kiai Anwar, ini kan ulama. Bapak Kiai Mutadik, Bapak Kiai Sabitun. Nah, kan ini kan jadi guru, ya toh? Guru pinter mulang, esok-esok muluk wadang. Pas kali kula mau esok muluke wadang. Enggak apa-apa. Kemudian ini jadi pedagang, ya.
Kemudian ini apa? Ayo, siapa yang tahu pekerjaannya Mbak E ini? Pernah kalian ke hotel? Ke hotel pernah nggak? Ke bank pernah nggak? Bank. Nah, selamat pagi Bapak. Ya kan? Oh, kalau kalian ke hotel itu kan mesti sambut. Selamat pagi Tuan. Nah, namanya resepsionis ya. Nek cara nang wong degawe ya tukang ngomong tamu kae lho sing monggo Bapak rawuhipun semonggo katuri ngisi buku daftar hadir. Nah, itu resepsionis ya. Nah, kita lanjut kecerdasan kinestetik. Ini nanti materinya ada di situ, ciri-cirinya. Nah, pekerjaan cocok, karir yang cocok Mbak Erna ini. Jadi ini apa ini? Penari, lengger, elingongger, ya, lengger, penari. Terus penjahit, ahli bedah, ahli terapi, aktor, ahli mekanik, montir, tukang bangunan, pengrajin, penjahit, penata tari, atlet, dan sebagainya. Ah, sedang kecerdasan naturalis, natural, murni, ya. Ini ciri-cirinya. Nah, ini karir yang cocok. Ini apa? Hah? Petani. Kita kalau tidak ada Pak Tani kelaparan, nggih mboten? Makanya kita harus berterima kasih pada Pak Tani, ya kan? Yang ini apa? Hah? Apa? Ahli petani. Nek nelayan kalian tahulah nggih, makanya gambarnya nggak saya sampaikan. Yang itu pendaki, pemburu. Oh, bukan pemburu cinta ya. Dokter hewan, ahli botani, ahli biologi, pendaki gunung, pengurus organisasi lingkungan hidup, kolektor. Ini kolektor. Kolektor fauna atau kolektor flora. Senengane ngoleksi kembang, ya toh? Jangan hanya bunga bank saja yang dikoleksi. Riba kalau jenengan salah dalam niate, nggih Mas Kiai, ya salah niatnya nanti jadi riba. Ada bonsai dan sebagainya. Oke, kita selesai. Sekarang diskusi 30 menit, ya. Diskusi 30 menit. Ini materinya saya bagikan sebagai bahan kalian nanti berdiskusi. Monggo Nduk, dibagi Nduk. Nih, minta bantuannya dibagi. Tetap jaga jarak ya. Mbaknya yang cantik. Semuanya cantik ya. Yang hari ini yang paling ganteng saya dan Mas Anwar. Ning payune ndengin kula, mergane kula umure luwih ndesit. Kemudian ini yang untuk diskusinya. Ya. Yang untuk diskusinya. Oke. Yang itu sudah ya. Oke. Silakan dimulai diskusi dan dituliskan di situ. Hasil diskusinya dituliskan di situ. Sambil kalian diskusi, saya juga akan melakukan penilaian sikap ya. Boleh ditulis dulu nama kelompoknya dan nama anggotanya. Langsung di lembar kedua saja ya. Langsung di lembar kedua boleh. Langsung di lembar kedua aja. Oke.
Kalau 30 menit nanti belum sampai 30 menit sudah selesai, boleh kita langsung. Nanti yang paling cepat menyelesaikan akan dapat reward dari saya. Reward hadiah. Ya, yang nanti sudah selesai langsung tunjuk jari, terus maju ke depan presentasi. Rewardnya apa? Nanti kita berikan ya. Silakan di masing-masing kelompok menganalisa kecerdasan dari masing-masing anggota kelompoknya. Minimal 1 nggih. Minimal 1 anggota kelompok 1 kecerdasan. Baterainya cukup ra? Tak sambungi bae langsung. Untungnya mboten apa-apa. Pirang menit itu? Muncul jah. Kemudian kan badan menitan ya? Gak apa-apa. Kok bisa ya satu kelompok kecerdasannya sama? Dilalah, okay? Boleh ya, boleh enggak. Yang penting kalian paham bahwa kecerdasan yang dimiliki itu apa. Dari kecerdasan-kecerdasan yang ada itu. Oke, siapa yang sudah selesai? Kemudian lanjut ke cara mengembangkan bakat ya di self identity yang berikutnya ya, atau lembar berikutnya. Ya. Ini kalau waktu kita melebihi dari target yang sudah saya tentukan bagaimana? Mboten napa-napa nggih? Ya, mohon maaf ya. Karena kita targetnya 2 kali 40 menit. Tapi karena memang yang kita bahas kan asik nggih.
Ya. Ya. Kelompok aja. Ya. Ya, siapa udah selesai? Oke. Kelompok The Jack. Ya, kita sambut ke depan untuk mempresentasikan. Monggo, ketuanya sama sekretarisnya dan anggotanya juga maju. Ya. Anggotanya silahkan maju. Kertasnya di bawah. Ya. Nanti yang membacakan ketuanya. Senenge. Yo. Jaraknya dijaga ya. Jangan terlalu ya. Kesini lagi, Mbak, kesini lagi. Oke. Ya, 1 meter minimal. Oke, silakan dibaca hasil diskusinya. Ya. Ya. Iya, dibaca. Kelompok yang lain memperhatikan. Arul Hidayah kecerdasan linguistik yang sukanya membaca dan mendengarkan cerita. Wajah Solihah kecerdasan musikal, suka mendengarkan musik. Yani Mariana kecerdasan linguistik, suka membaca novel. Oke, cara mengembangkannya sekarang. Dengan cara kita mengikuti kegiatan yang kita sukai. Ya, dengan cara mengikuti kegiatan yang disukai. Hanya itu? Oke. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Terkait dengan kecerdasan yang menonjol yang dimiliki kelompok The Jack? Ayo kelompok ini. Kelompok Melati. Sakura. Papa Muda. Mangga Muda? Enggak? Mau bertanya enggak sama ini? Enggak? Oke. Kalau sudah silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih buat kelompok The Jack yang sudah menyelesaikan diskusinya ya. Berikutnya yang sudah selesai boleh mulai mengisi lembar evaluasinya ya. Satu-satu lembar evaluasi. Sudah berapa? 3? Ya, silakan diisi. Ini kelompok ini sudah selesai? Ayo market camp. Mari kita kemon. Ayo semuanya maju. Jaga jarak ya. 1 meter minimal. Ini tak geser lagi.
Oke. Siap. Boleh pakai salam dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dibaca boleh. Kelompok Mawar, Saudara Zahra, Ketua, Aprilia Sulistianingsih, Sekretaris, Siti Rahmawati, dan sekali juga anggota. Zahra, kecerdasan musik, suka mendengarkan musik. Lili, kecerdasan musik, suka bernyanyi. Rizka, kecerdasan musik, suka bernyanyi. Aprilia, kecerdasan musik, suka bernyanyi. Ya, jadi satu kelompok ini kebetulan sama yang disukai, kecerdasannya sama-sama di kecerdasan musik. Cara mengembangkannya dengan cara menyanyi di depan kamera dan dibagikan di media sosial. Ya, contohnya di YouTube. Instagram, dan lain sebagainya. Pernah membuat belum? Ya, dicoba nanti ya. Kalau tidak tahu caranya boleh tanya kepada saya atau Mas Rifai, Mas Hanif, boleh. Ya. Jadi silahkan dikembangkan sesuai dengan rencana yang akan dilakukan. Punya HP kan? Punya Gmail? Ya, berarti tinggal membuat channel YouTube-nya. Oke. Terima kasih, boleh minta tepuk tangannya dong. Ya. Ya, silakan boleh ditutup. Salam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ini duduk, apakah ada yang mau bertanya? Enggak ada? Waduh. Mbok takon. Boleh sambil duduk sambil mengambil ini untuk diisi. Berikutnya, kelompok berikutnya yang udah selesai. Kelompoknya Mama Muda. Ya. Ya, jaraknya dijaga 1 meter. Ini Mbak, ini kesini lagi nggak apa-apa? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nongga Muda yang beranggotaan Ketua Relawan Kaki, Sekretaris Bersatu, dan anggota Endang Mariana dan Janmati ini mempresentasikan hasil kerja kami. Larasati, kecerdasan visual dan spasial, kemampuan untuk melihat dan mengamati dengan visual dan spasial secara akurat atau cermat. Ya, terus. Homsatun yang mana? Oh, hai. Kemampuan untuk menikmati, mengamati, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Ya, berarti kecerdasan musik. Oke, hampir sama dengan ini ya. Yang berikutnya, Endang Mariana, kecerdasan yang mana Endang? Saya kecerdasan musikal, kemampuan untuk menikmati, mengamati, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. jadi pemain apa Mbak? Ikut rebana nggak? Ya, ikut besok kalau tampil ya. Kalau kita pas ada acara, kalau sudah tidak pandemi. Yang berikutnya, cari melatih. Kecerdasan naturalis, kemampuan untuk mengenali, membedakan, menentukan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun luar. Ya. Cara mengembangkannya, Cara mengembangkannya dengan mempelajari dan mengamati kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki masing-masing. ya dengan mengembangkan dan mempelajari, mengamati Kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki. kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing. Silahkan dikembangkan dengan baik. Bagus sekali. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya terkait dengan hasil diskusinya kelompok Mangga Muda? Ada nggak? Kelompok The Jack? Kelompok Sakura? Nah, berarti kelompok Sakura nanti yang terakhir ya. Terima kasih sekali, minta tepuk tangannya untuk kelompok Mangga Muda ya. Ya, boleh silakan ditutup. Kami dari kelompok Mangga Muda mengucapkan Waalaikumsalam. Ini silakan evaluasinya diisi, dibagi nanti berapa? 4 ya. Oke. Kelompok terakhir dari Sakura.
Ini sakura ini kan bunga yang dari Jepang. Iya dong, itu. Dari Jepang, tapi dimasukkan ke Jawa, ya. Oke, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sakura ingin memberitahu kecerdasan yang mengalir dalam diri kami sendiri. Nama Ernawati, kecerdasan yang dimiliki kinestik, Ernawati mana? Ya, suka menari. kinestetik atau kinestik. Nomor 2, nama Juli Islam Madinah Putri, kecerdasan yang Mana Mbak Diri? Oke. kecerdasan yang dimiliki naturalis, yaitu suka menanam. Yang ketiga, nama Atetis Kasih Hikmah, kecerdasan yang dimiliki interpersonal, dapat memengaruhi seseorang dengan cepat. Nomor 4, nama Halimatul Nadia, kecerdasan yang dimiliki kinestetik, senang menjahit. Ya, sama dengan Mbak Erna ya, kecerdasannya ya. Ya. Kemudian hal-hal yang akan dilakukan untuk mengembangkan. Cara mengembangkan dengan belajar memahami segala sesuatu, mempelajari melalui media ataupun dari orang-orang di sekitar diri itu sendiri. Oke. Apakah ada yang mau bertanya dengan kelompok Sakura? Betul? Oke, terima kasih. Minta aplausnya, tepuk tangan ya. Ya, terima kasih. Silahkan boleh kembali ke tempat dan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kalian semuanya yang sudah mau tampil ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Dan kita tiba saatnya pada ujung acara pada pelaksanaan layanan kali ini. Ya. Sebelum kita tutup terlebih dahulu, saya minta di antara Anda sekalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Dari kelompok, silakan yang mau menyimpulkan dulu. Ya, Mbak, siapa namanya? Mbak Rita Isabella, silakan disimpulkan dulu, Mbak. Peserta didik bisa mengetahui kemampuan yang tersimpan pada diri kita sendiri. Ya, peserta didik dapat mengetahui Kemampuan yang tersimpan pada diri. ya kemampuan yang tersimpan dalam diri kita sendiri yang sebelumnya belum tahu ya. Ya. Ada yang lain yang mau menyimpulkan lagi? Ini mau menyimpulkan? Kelompok sana? Kelompok Mangga? Halo. Halo guys. Mau menyimpulkan? Tidak? Ini oke. Saya dapat menyusun rencana tindak lanjut untuk lebih mengembangkan potensi kecerdasan yang dimiliki. Ya, dengan belajar kita bisa mengembangkan tindak lanjut dari kecerdasan yang dimiliki. Luar biasa kalian semuanya. Sebagai penutup acara, apapun kecerdasan yang kita miliki, saya juga akan menyimpulkan, menguatkan dari hasil yang kalian sampaikan. Dengarkan baik-baik. Halo. Dengarkan ya. Oke, saya akan menyimpulkan. Apapun kecerdasan yang kita miliki itu harus kita syukuri yang pertama. Setelah kita mampu mensyukuri, silahkan dinikmati kecerdasan yang kalian miliki ya, dan dikembangkan. Secerdas apapun diri kita, kalau tidak pernah kita mau berlatih, tidak pernah kita mau belajar, maka kecerdasan itu lama-lama akan menjadi tumpul, akan menjadi tidak cerdas, dan tidak akan ada gunanya. Oleh karenanya tetap semangat. Terima kasih. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, semoga kita masih diberi kesempatan. Kita akan pembelajaran secara daring. Semoga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Amin. Ya. Dan untuk menutup kegiatan kita hari ini, dan nanti untuk evaluasi hasil dan evaluasi prosesnya boleh dilanjut setelah kita tutup acaranya ya.
Ya, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Kalau tadi sudah dipimpin oleh kelompok The Jack, sekarang saya minta bantuannya kelompok yang ini, kelompok Melati untuk memimpin doa penutup. Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa buat kalian semua ya. Silakan untuk lembar evaluasinya boleh diisi. Kalau yang sudah silahkan dikumpulkan. Boleh sini dikumpulkan. Terima kasih. Ya, yang sudah selesai. Untuk materinya boleh dibawa pulang. Materinya boleh dibawa pulang. Yang dikumpulkan hanya lembar evaluasi dan self identity-nya ya. Kelompok The Jack sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Oke, diakhiri Mas Anwar. Cukup.